2 Timotius pasal 2, hari Rabu tanggal 17 Juni 2026. Panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ini surat Paulus yang kedua kepada anak rohaninya yang sah di dalam Tuhan, yaitu Timotius, dan judul perikopnya adalah panggilan untuk ikut menderita. Biasanya kalau dipanggil untuk bersenang-senang, pasti semua senang ikut ya. Oh ayo cepat-cepat saya mau ikut. Kita jalan-jalan ke pantai, atau kita jalan-jalan ke gunung, atau mau kemana, pergi makan bakso, pergi makan durian. Yang enak-enak gampang ya orang akan ikut. Tapi ini yang diajak Paulus kepada Timotius adalah panggilan untuk ikut menderita. Kalau panggilan ini datang kepada kita hari ini, diajak teman, misalnya saya ajak Oma Pehmi atau Ibu Linda atau yang lain, yuk ayo kita ikut menderita bareng-bareng, mau nggak? Nah ini kita belajar bagaimana Timotius menyambut nantinya panggilan untuk ikut menderita, mengikuti mentornya, mengikuti orang tua rohaninya yaitu Paulus. Nah jadi dalam hidup kita dipanggil untuk ikut menderita seperti Yesus. Ikut menderita Yesus, menghidupi penderitaan selama dia di bumi, menderita dagingnya ya, tetapi pasti ada kemuliaan di balik setiap penderitaan. Kalau kita mau bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian kan, ada ngeri-ngeri sedap, ngeri-ngeri duluan, sakit-sakit duluan, tetapi ada sedapnya nanti. Jangan sedap-sedap dulu, nanti ngeri belakangan. Jangan menikmati yang enak-enak saja, padahal dilarang Tuhan, pasti buntut-buntutnya kengerian yang didapat. Tidak apa-apa menderita sekarang, tetapi ada kemuliaan, ada sukacita yang bisa didapat nantinya. Nah, Paulus di sini berkata kepada Timotius, sebab itu hai anakku, dia panggil anaknya untuk Timotius, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadi dia dipanggil untuk terus kuat karena kasih karunia dalam Kristus Yesus yang akan memampukannya kuat. Kemarin kita sudah baca di 2 Timotius 1 bagaimana dia diajar oleh Paulus untuk selalu mengucap syukur dan untuk terus bertekun di dalam panggilan yang sudah dipercayakan kepada dia. Nah, di dalam keadaan itu dia sebut di sini sebab itu. Hai anakku, jadilah kuat. Artinya bisa sekali Timotius jadi lemah di dalam berjalan mempertahankan dan bertekun di dalam panggilan harta yang Tuhan sudah percayakan. Itu bisa sekali kita menjadi lemah kalau ternyata orang-orang di sekitar kita tidak seperti yang kita pikirkan, tidak sepaham dengan kita, tidak satu persepsi dengan kita. Orang berpikir berbeda dengan kita. Nah, itu bisa membuat kita lemah dan mungkin ya nggak usahlah saya lanjutkan, nggak ada yang mensupport saya, tidak ada yang sama-sama dengan saya. Mungkin seperti ini contoh kami baca Alkitab setiap hari, kadang ada satu orang yang hadir, kadang ada dua. Bisa sekali bilang ya nggak ada yang sama-sama, tetapi kasih karunia Allah yang ada di dalam kita, yang ada di dalam siapa yang rindu, lapar dan haus akan kebenarannya, tidak akan membuat lemah. Karena biasanya ya banyak orang pasti senang. Tetapi kalau cuma satu orang atau bahkan tidak ada, masih mau nggak meneruskan dan terus bertekun di sana. Nah inilah yang Paulus ajarkan kepada Timotius di pasalnya yang pertama, 2 Timotius ini, sebelumnya untuk tetap bertekun dan sekarang dipanggil untuk menderita dan supaya tetap kuat. Nah dalam hal kehidupan kita sendiri masing-masing di setiap panggilan kita, ada yang dipanggil sebagai ibu rumah tangga, ada yang dipanggil jadi nggak cuma ibu rumah tangga, bisa juga bekerja, bisa juga melayani, atau kalau menjadi kepala keluarga, bekerja, melayani, ada banyak tugas-tugas yang Tuhan percayakan. Nah kita butuh kekuatan dari Tuhan, kalau tidak pasti orang nyerah, karena terlalu banyak ujian-ujian yang bisa datang, yang bisa bilang ya kalau gitu saya menyerah aja deh,
di dalam rumah tangga kalau sudah terlalu berat menjalani pernikahan, istri cerewet atau suami yang cerewet atau pelit atau suka marah-marah, bisa saja berkata, ya tak tinggalin aja, banyak yang lain yang lebih baik. Tapi itu bukan cara berpikir Kristus. Cara berpikir Kristus adalah masuk pernikahan tidak ada pintu keluar, cuma satu pintu masuk dan maut memisahkan. Nah, ini satu contoh, tetapi banyak contoh lain untuk Timotius. Jadi Paulus mengajarkan kepada dia untuk kuat oleh kasih karunia. Orang bisa bilangin kamu, masih muda, mau datang ajar-ajarin saya, bisa kan? Masih muda, masih anak kemarin, masih ingusan. Saya sudah 40 tahun, saya sudah 50, 60, kamu yang mau ngajarin saya. Bisa terjadi seperti itu di jemaat-jemaat di mana Tuhan mempercayakan Paulus dan didelegasikan kepada Timotius. Nah, Paulus mensupport dan memotivasi Timotius supaya dia jadi kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Bukan kekuatannya sendiri, nggak jadi kuat karena merasa hebat. Wah, saya hebat, saya pintar, saya diajarin Paulus segala macam pengertian, segala macam hikmat, bisa menjadi kuat. Tidak. Kekuatan hanya karena kasih karunia oleh dalam Kristus Yesus. Ayat yang kedua, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi Paulus mengajar kepada Timotius bahwa apa yang telah engkau dengar daripadaku. Jadi Paulus kan berbicara. Paulus mengajarkan kepada Timotius lewat kata-kata dan juga lewat aksi, lewat tindakan. Nah, Paulus katakan apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi. Banyak yang lihat kalau lagi belajar kan, lagi diajar. Nah, dia bilang di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Maksudnya apa? Lanjutkan itu kepada orang-orang yang bisa dipercaya. Kalau orang yang cuma datang seenak-enaknya aja, suka-sukanya saja datang dan pergi sesuka hatinya, jangan percayakan ke orang-orang demikian. Percayakan kepada orang yang serius, yang benar-benar tulus, yang benar-benar murni, mau belajar, mau menghidupi kebenaran firman. Orang-orang demikianlah yang Paulus bilang, percayakanlah itu kepada mereka. Jadi orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Maksudnya apa? Jangan stop di diri sendiri. Kalau udah dapat pengajaran dari Paulus, Timotius lanjutkan, yang dibagikan juga nanti lanjutkan juga ke orang lain. Jangan stop di diri sendiri. Jadi cakap mengajar orang lain. Nah, orang-orang seperti ini yang tidak egois, karena orang egois yang penting dia bagus, dia terima pengajaran, simpan sendiri untuk diri sendiri. Tetapi orang yang murah hati, dia akan bagikan pengetahuan, ilmu-ilmu yang diberikan oleh orang lain yang lebih diberi pengertian lebih dahulu oleh Tuhan, dan dia bagikan dan sampaikan lagi kepada orang lain. Ini maksud Paulus bahwa bagikanlah itu, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi mari posisikan diri kita saat kita mendapat pengajaran, saat kita baca firman, Roh Kudus ajarin kita, bagikanlah itu kepada orang lain, jangan simpan sendiri. Tetapi tetap dengan murah hati membagikan kepada orang-orang yang lain yang ada di sekitar kita, tetapi orang yang bisa dipercayai. Jangan membuang mutiara ke mulut babi, ya. Yesus sendiri yang bilang jangan buang mutiara ke mulut babi, maksudnya capek-capek ngajarin tetapi enggak diterima dengan baik, cuman dengar dan malah mungkin ketawa, tidak mempercayai, firman akan stop di sana. Tetapi orang yang menerima, mempercayai dan menghidupi, melakukan firman, terus melanjutkan kepada orang lain, orang-orang seperti itulah yang bisa dipercaya untuk dilanjutkan kepada mereka, dipercayakan kepada mereka. Ayat yang ketiga, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ternyata menjadi prajurit yang baik dari Kristus Yesus itu perlu ikut menderita, tidak ikut enak-enaknya. Kalau dipanggil Yesus sebagai murid kan Yesus bilang,
barang siapa mau menjadi muridku, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari. Baru menjadi prajurit Yesus, baru menjadi murid Yesus. Nah, orang yang tidak mau menyangkal diri maksudnya, menyangkal diri itu kan kita menyangkal keinginan kita sendiri, kita menyangkal kesenangan kita sendiri. Nah, yang cuma pikir kesenangannya sendiri, enaknya sendiri tanpa pikir orang lain, gak mungkin bisa ikut Yesus, kata Yesus. Karena Yesus sendiri bilang, yang bisa mengikut aku adalah orang yang mau sangkal diri, pikul salib setiap hari. Ya, dan selanjutnya kita lanjut ke ayat yang keempat. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Jadi tadi menjadi prajurit Yesus itu perlu ikut menderita. Kalau mau jadi murid, pasti ada yang menderita, daging menderita karena kita melakukan hal yang tidak seperti yang kita ingini, hanya yang Yesus kehendaki yang kita perlu ikuti. Kalau kita masuk dalam satu kesatuan seperti masuk jadi prajurit, kita tidak bisa berbuat semau kita. Kalau pemimpin di dalam satu pasukan berkata kamu harus masuk jam 5 subuh setiap hari, itu yang kita harus ikuti. Itu menderita kan, karena masih mau tidur-tidur enak, sudah harus bangun supaya siap jam 5 di kantor. Nah, seperti ini yang perlu dilakukan sebagai murid Kristus. Murid Kristus dikatakan Yesus, hendaklah kamu mengampuni. Nah, sakit kan itu daging, kalau orang sakiti kita baru mau diampuni. Lebih enak kan dibalas kalau orang menyakiti kita. Tetapi kalau kita mau ikut menjadi prajurit Yesus, kita harus menyangkali itu sakitnya daging kita karena mengampuni orang yang menyakiti kita. Nah, ini di sini bahwa seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya sendiri, tidak sibuk pikir diri sendiri kalau tentara lagi berjuang. Contoh kan kalau di Indonesia ada tentara lagi dikirim mungkin dulu ya ke timur-timur, istrinya mau melahirkan, dia tidak sibuk bilang, istriku mau melahirkan, tunggu dulu ya, saya belum bisa pergi. Kalau sudah dikirim, sudah dikasih surat utusan untuk pergi, dia tidak akan bilang, nanti malam istriku melahirkan. Dia percaya bahwa saat dia pergi, istrinya diurus oleh instansinya. Dan bahkan itu akan diurus, urusannya lebih diperhatikan semua daripada kalau dia yang tinggal. Jadi seperti ini saat kita dipilih jadi prajuritnya Kristus, ada hal-hal mungkin yang kita tinggalkan mungkin untuk sementara ya. Mungkin tinggalkan keluarga kita untuk sementara karena ada misi yang Tuhan kirim kita untuk kerjakan. Percayalah bahwa Tuhan kerajaan surga yang akan urus keluarga kita yang sementara kita tinggalkan. Saya kali ini lagi ada di Indonesia. Saya percaya bahwa Tuhan yang ngurus keluarga saya di Swiss. Saya ada misi yang Tuhan kirim untuk saya datang. Nah, saya mau menghidupi firman Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan dia akan bertindak. Seperti itulah yang dikerjakan oleh komandan, oleh atasan saat mengirim prajurit bertugas. Nah, saya dikirim Tuhan lagi bertugas di Indonesia mengurus orang tua. Saya percaya Tuhan yang urus keluarga saya semua di Swiss. Saya doakan mereka setiap hari, saya kontak mereka saat ada waktu, dan sepenuhnya, selebihnya saya serahkan kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, Tuhan yang menjaga mereka. Jadi kurang lebih seperti ini, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya sendiri dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Kalau saya sibuk terus pikir tiap hari, makan apa mereka di sana ya, siapa yang cucikan bajunya, siapa yang bersihkan rumah, siapa, semua kan bisa dipikir itu sebagai ibu rumah tangga. Tetapi saat percaya Tuhan yang urus semuanya, Tuhan yang mengirim, Tuhan yang akan menghandle semua kebutuhan kita. Demikian saat kita dipercaya oleh Tuhan untuk satu tugas, satu pekerjaan, percayalah Tuhan yang urus yang lain-lainnya di belakang kita. Jangan sibuk dan pusing memikirkan lagi soal-soal penghidupan kita. Ayat yang ke-5,
Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Tidak mungkin seseorang mendapat mahkota sebagai juara kalau tidak bertanding menurut peraturan olahraga yang ada. Sekarang lagi hangat-hangatnya Piala Dunia ya, pertandingan Piala Dunia. Yang nantinya akan dapat mahkota Piala Dunia adalah mereka yang mengikuti peraturan dengan tertib yang diadakan SOP-nya Piala Dunia. Kita lihat kadang ada yang dapat kartu kuning, kadang ada yang dapat kartu merah. Nah, yang dapat kartu kuning masih bisa dikasih kesempatan lanjut, tapi kalau sudah 2 kali kartu kuning akan dapat kartu merah, tidak akan pernah dapat mahkota lagi. Kurang lebih seperti itu dalam pertandingan kita. Kalau kita sudah dapat sempritan kartu kuning, bertobatlah segera supaya kita nggak dapat kartu merah dalam hidup. Kesempatan untuk memperbaiki diri, jangan sudah dapat kartu kuning tambah pergi tendang lawan main, kan seperti itu di pertandingan sepak bola. Kalau pergi tendang atau pukul yang lain, ya dapatlah kartu merah. Mari kita bertanding dengan baik supaya kita ikuti peraturan-peraturan yang ada, supaya kita nantinya bisa memperoleh mahkota kehidupan. Nah, peraturan-peraturan kehidupan kita dapat dari mana? Ada semua di Alkitab. Peraturan-peraturan Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan, supaya kita nantinya mendapat mahkota kehidupan. Ikutilah, taatilah semua peraturan-peraturan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita sementara bertanding dalam pertandingan yang Tuhan wajibkan kepada masing-masing kita. Jangan sibuk lihat pertandingan orang lain. Jangan pergi mengambil tempat pertandingan orang lain. Itu kita melanggar peraturan supaya kita bisa mendapat mahkota kehidupan nantinya saat Tuhan memanggil kita. Yang keenam, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Jadi petani yang bekerja keras pasti saat melihat hasil sawahnya yang bernas akan dengan sukacita memotong, membersihkan dan memakan bersama dengan keluarganya. Orang yang berusaha, orang yang menabur, apa yang kita tabur kita akan tuai. Jadi taburlah dengan segenap hati supaya nanti kita menuai hal yang baik yang kita tabur juga di dalam hidup kita. Ayat 7, perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Paulus minta kepada Timotius untuk memperhatikan apa yang dia katakan. Saat kita memperhatikan apa yang orang lain, mentor kita, pemimpin kita, pendeta kita, orang tua kita yang mengatakan sesuai dengan Tuhan ya, perhatikan yang seperti apa kata Tuhan. Kalau orang tua kita ngajarin yang bukan seperti Tuhan, jangan dengar. Jadi sekalipun itu orang tua kita tetapi ngajarin yang tidak seperti Tuhan, kita bisa melakukan yang tidak melakukan apa yang disuruh. Misalnya orang tua kita bilang pergi saja mencuri. Tidak usah pergi mencuri karena dia orang tua kita, tetapi dia menyatakan hal yang tidak disetujui oleh Tuhan. Jadi dikatakan perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu Tuhan akan memberi pengertian saat kita memperhatikan apa yang diperkatakan oleh mentor-mentor kita, oleh gembala kita, oleh pendeta kita, oleh orang-orang yang berhikmat yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Yang untung adalah kita karena Tuhan nanti akan berikan kepada kita pengertian dalam segala sesuatu. Ayat yang ke-8, ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Jadi Paulus menjelaskan kepada Timotius bahwa dia memberitakan Injil mengenai Yesus Kristus, dan karena Injil itulah dia menderita, karena Injil itulah dia terpenjara, karena Injil itulah dia dibelenggu, bahkan diperlakukan seperti seorang penjahat, padahal dia bukan penjahat.
Nah, mungkin kita mengalami yang sama dalam hidup kita. Orang-orang memperlakukan kita tidak baik karena kita menghidupi firman yang murni. Kita taat kepada peraturan. Orang bilang, sok suci, sok jadi pendeta. Karena kita mau taat peraturan. Misalnya mau naik motor, kita tidak mau kalau tidak ada helm. Karena kita taat peraturan. Tuhan mengajar kita untuk taat dan menghormati pemerintah yang ada di dalam hidup kita. Nah, dengan tidak pakai helm, tidak pakai SIM, tidak punya SIM, itu kita tidak menghormati perintah Tuhan. Jadi, biasa kita anggap enteng saja karena kita melihat orang-orang di sekitar kita banyak yang seperti itu. Ya, yang di sana juga nggak pakai helm kok kalau pergi naik motor. Ya, di sana juga nggak punya SIM kok. Saya sekarang kalau saya tahu adik-adik saya atau siapa yang tidak punya SIM, saya tidak mau naik ke motornya atau naik ke mobilnya. Saya mau taat kepada peraturan karena saya belajar, saya perlu menghormati pemerintah, peraturan-peraturan yang ada itu artinya saya hormat kepada Tuhan. Yang berikut, karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Ayat 11, benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi maksudnya di sini, sekalipun kita mati bersama dengan Dia, mati daging kita, mati harga diri kita, orang hina-hina kita, tetapi karena kita tahu firman Tuhan, kita tidak balas orang-orang yang menyakiti kita. Tetapi kita tahu firman Tuhan, Roma 12 ayat 21 mengatakan, janganlah kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, biasanya kan kalau kita dijahatin orang, maunya balas kan. Daging kita itu pasti mau balas orang yang menjahati kita. Tetapi firman Tuhan ngajar bahwa kalau kita dijahatin orang, balaslah, kalahkanlah yang jahat itu dengan kebaikan. Nah, kasih karunia memampukan kita melakukan itu saat kita mau rendah hati. Saat kita mau rendah hati dituntun oleh Roh Kudus melalui firman, kita akan dengan tenang saja membalas. Yang orang kadang kita baik sekali, penuh perhatian, tidak dianggap, malah kita dibalas dengan hal-hal yang jahat. Sehingga ada peribahasa yang mengatakan air susu dibalas dengan air tuba. Tetapi tetaplah baik, tetaplah bermurah hati kepada orang yang menjahati kita, karena firman Tuhan yang mengatakan, janganlah kamu membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, kita bisa mati daging kita, harga diri kita seperti itu, tetapi saat kita mau hidup dan menghidupi firman Tuhan, maka kita akan hidup bersama-sama dengan Dia, kita akan memerintah bersama-sama dengan Dia. Nah, saat kita menyangkal Dia, Dia juga akan nyangkalin kita. Jadi saat kita malu-malu mengakui Dia, kemarin itu firman yang kita baca kemarin dulu ya, jangan malu untuk bersaksi. Ceritakanlah kebaikan Tuhan dalam hidup kita kepada orang lain, supaya orang lain tahu ternyata ada yang namanya Tuhan yang setia kepada kita. Bukan cuma orang yang punya uang, bukan cuma orang yang punya jabatan yang bisa tolong kita, tetapi yang bisa menolong kita lebih dari semua manusia adalah Tuhan. Satu-satunya penolong kita yang setia, yang hadir selalu adalah Tuhan. Tetapi kadang kita terlalu mengandalkan manusia dan mengandalkan diri kita sendiri. Nah, Yeremia 17 ayat 5 bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan dirinya sendiri. Jadi bertobat yang cuma mengandalkan diri sendiri dan mengandalkan manusia. Tuhan yang menjadi andalan kita satu-satunya di dalam hidup, dan Tuhan yang akan kirimkan orang-orang yang tepat nantinya untuk menolong kita saat kita mengandalkan Dia. Masuk ke berikut-berikut nasihat dalam menghadapi pengajar yang sesat. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata. Kan hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Nah, ini bersilat kata. Kemarin sudah Paulus sampaikan juga tentang hal itu ya kepada Paulus untuk tidak bersilat lidah. Kemarin atau sebelumnya, kemarin dulu ya,
1 Timotius pasal 5 yang kita baca di pasal 6, perikop tentang penyakit bersilat kata. Nah, diulang lagi. Kalau diulang artinya sesuatu yang sangat penting. Dan ini Paulus sudah tulis di suratnya yang pertama pasal 6 tentang bersilat kata, diulang lagi di sini di 2 Timotius pasal 2. Artinya bersilat kata itu adalah penyakit yang perlu dihindari, sangat perlu dihindari. Kalau di hidup kita hari ini ya ada penyakit-penyakit yang orang kalau mendengar kata itu tidak mau dihampiri oleh sakit itu. Nah, bersilat kata, bersilat lidah itu penyakit yang perlu kita hindari. Jangan menjadi orang yang pintar sekali bersilat kata, orang yang selalu tahu menjawab dengan alasan-alasan, dengan pernyataan-pernyataan, tidak pernah mau menerima kalau dia salah, atau tidak pernah mau menerima orang lain benar, atau orang lain lebih tinggi, lebih bagus dari dirinya. Nah, orang yang pintar bersilat kata dikatakan di sini jangan menjadi orang yang bersilat kata. Karena hal itu sama sekali tidak berguna. Jadi yang orang cuma bersilat kata, pandai membenarkan diri, itu tidak berguna kata Paulus. Dan itu malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Ayat 15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Jadi perlu diusahakan supaya kita layak di hadapan Allah. Usahakannya adalah bagaimana kita sebagai pekerja yang tidak usah malu saat kita berterus terang, kita jujur, kita tidak usah malu-malu mengakui kalau kita salah, daripada lempar batu sembunyi tangan, selalu nuduh orang lain, bukan saya, padahal jelas-jelas dia yang ambil. Jadi kita harus berani mengakui saat ada kesalahan yang kita lakukan. Kita tidak usah malu, kita harus jujur, jangan bersilat kata. Jadi bersilat kata seperti ini yang orang pintar sekali berkelit dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Dan dikatakan di sini supaya kita bisa layak di hadapan Allah, itu kita perlu mengusahakan dengan cara menjadi seorang pekerja yang tidak usah malu karena berterus terang memberitahukan perkataan kebenaran. Kita berani berkata jujur. Jangan apalagi kalau mencuri, itu mencuri tidak akan pernah membawa berkat di dalam kehidupan kita. Kadang yang mencuri itu merasa untungnya sementara saja. Itu apa yang kita rasa untung akan malah mencuri berkat-berkat kita yang lain. Jadi hati-hati sekali, jangan pernah merasa untung saat mencuri. Mencuri bukan cuma mencuri uang, mencuri barang, tetapi bisa juga mencuri-curi waktu. Semuanya itu namanya mencuri. Kita sendiri yang mencuri dari dompet kita sendiri, dari kantong sendiri saat kita melakukan pencurian dan berbohong di dalam kehidupan kita kepada orang lain. Yang berikut ayat yang ke-16. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci yang hanya menambah kefasikan. Omongan kosong asal bunyi saja, tidak ada isinya. Omong kosong artinya tidak ada arti apa yang kita katakan. Nah, bagaimana supaya kata-kata kita tidak omong kosong? Kenalilah firman. Isilah hati kita dengan firman setiap hari supaya yang keluar dari mulut kita hanya firman. Jangan cuma kata-kata yang asal bunyi saja dan tidak ada artinya. Supaya kita jaga mulut kita, yang keluar dari mulut kita hanya kata-kata yang punya arti, hanya kata-kata yang bisa membawa berkat buat orang lain, yang bisa menyemangati orang lain, yang bisa membuat orang yang sudah patah semangat bisa bangkit kembali. Jangan kita pakai lidah kita malah dengan omong kosong yang tidak ada artinya, dan nantinya malah pasti itu kita sendiri yang akan makan buahnya. Karena Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kalau suka berkata omong kosongnya akan masuk kembali ke kita. Jadi kalau mau menikmati hidup, pakailah lidah dengan perkataan-perkataan yang penuh berkat, karena pasti berkatnya kita akan terima kembali. Ayat yang berikut, ayat 17, perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker
Kita semua tahu apa itu penyakit kanker. Ternyata di Alkitab ada penyakit kanker disebutkan. Tadi kan dikatakan bersilat kata itu penyakit. Nah, di sini dituliskan itu orang yang omong kosong, perkataan itu menjalar seperti penyakit kanker. Mari tutup hidup kita dari perkataan omong kosong supaya kita tidak mendapat penyakit yang kata Paulus di sini adalah penyakit kanker yang menjalar. Kanker itu kan menjalar cepat kalau tidak segera di kemo, tidak segera di treatment ya, tidak segera di proses di radiasi atau di kemo, itu akan menjalar. Nah, seperti itu omong kosong. Kalau omong kosong tidak segera di kemoterapi, di kemo dalam arti tutuplah mulut supaya omong kosongnya tidak keluar lagi, akan menjalar ke sana kemari itu omong kosong. Cerita kosong yang kita keluarkan ternyata bisa mempengaruhi orang lain dan menjalar seperti kanker. Di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus. Jadi Himeneus dan Filetus itu adalah orang-orang yang menurut Paulus di sini orang-orang yang omong kosong, omongannya kosong. Ayat 18, yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan materinya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jadi itu di dalam rumah pun dikatakan ada bermacam-macam perabot. Ada perabot dari emas dan perak, biasanya kan yang begitu-begitu dipasang di depan ya, yang bagus-bagus ditaruh di ruang tamu yang bagus. Tetapi kalau yang kurang bagus mungkin ditaruh di dapur, itu bangku-bangkunya kita pakai duduk saat potong-potong sayur. Tetapi bangku yang bagus, kursi yang bagus biasanya ditaruh di ruang tamu. Nah, seperti ini yang dikatakan dalam rumah yang besar pun bukan hanya terdapat perabot emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Nah, yang pertama dipakai untuk maksud mulia, yang emas dan perak itu maksud mulia yang dipakai untuk menyambut tamu, menyambut orang-orang datang di rumah. Tetapi yang dari tanah, dari kayu itu kurang mulia, yang seperti tadi kita bikin jadi bangku untuk duduk saat kita cuci baju, saat cuci piring. Tetapi yang dari emas, dari perak pasti nggak akan dipakai begitu. Kita akan jaga baik-baik dan taruh di tempat yang baik. Ayat 21, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jadi kita perlu menyucikan diri kita dari hal-hal yang jahat. Kalau kita menyucikan diri kita artinya bagaimana? Kita menyucikan pikiran kita dari perkataan yang kosong, perkataan-perkataan bersilat lidah. Kita menyucikan diri dari pikiran-pikiran yang jahat kepada sesama. Tetapi kita isi terus pikiran kita dengan pikiran Kristus. Kita pikirkan terus kepentingan orang lain, jangan cuma pikir diri kita sendiri. Nah, saat kita terus kuduskan hidup kita, kita terus menguduskan pikiran-pikiran kita, menyucikan diri kita dari hal yang jahat, tidak manipulasi orang, tidak berpikir apalagi ya yang saya bisa bikin supaya saya untung. Atau misalnya kita dalam rumah kita 5 orang, kita cari yang paling gampang kita kerjakan. Padahal kasihan yang satu lagi sakit, misalnya yang sakit tangannya, kita paksa dia aja yang kerja, saya nggak mau karena itu berat. Nah, yang seperti ini kita nggak menyucikan diri kita dari hal-hal yang jahat. Kalau kita lihat yang lain lagi sakit tangan, kita bilanglah kamu bikin yang nggak perlu bersentuhan terlalu dengan dengan air kah, atau dengan hal-hal yang bisa membuat tambah sakit tangannya, atau yang kakinya lagi sakit. Jadi maksudnya menyucikan diri dari hal-hal yang jahat adalah kita lebih memperhatikan kepentingan orang lain. Kita nggak cuma sibuk yang mana saya bisa dapat untung di sana. Jadi saat kita menyucikan diri dari hal-hal yang jahat, kita akan dipakai dengan maksud mulia. Kita akan
menjadi orang yang dipilih untuk melakukan hal-hal yang baik. Kita dipercaya. Kalau tidak begini, pasti kita tidak akan dipercayakan hal-hal, misalnya tidak akan dipercayakan belanja dengan uang yang cukup. Kita akan cuma dipercaya melakukan hal-hal yang kurang bagus kalau kita tidak menyucikan diri kita. Yang berikutnya ayat 22, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Ada yang perlu dijauhi di dalam hidup supaya kita menyucikan dan menguduskan hidup kita. Bagaimana caranya? Adalah menjauhi nafsu orang muda. Kenapa ini nafsu orang muda disebut? Orang muda itu kadang cuma pikir dirinya, kasihan orang tuanya capek cari uang, dia hambur-hamburkan saja uang seperti yang dia mau, tanpa pikir betapa susahnya orang tuanya mencari uang. Nafsu orang muda kadang tidak pernah memikirkan orang lain. Kenapa disebut di sini? Jauhilah nafsu orang muda. Orang muda itu masih kurang bijaksana berpikir dalam banyak hal karena perjalanan hidup mereka belum terlalu banyak yang dipelajari. Kenapa dikatakan di sini jauhilah nafsu orang muda? Kejarlah keadilan, karena kita semua butuh keadilan. Supaya kita bisa menjadi adil, kita perlu kejar, kita perlu usahakan di dalam hidup kita. Kesetiaan, kasih dan damai. Kita perlu belajar untuk setia, kita perlu kejar kasih, kita perlu kejar damai, karena semua itu nggak datang begitu saja. Kita perlu usahakan dalam hidup kita, dan nantinya kita sambil berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni, Tuhan yang akan menolong kita untuk mendapatkan hal-hal yang dikatakan tadi ya, keadilan, kesetiaan, kasih dan damai. Ayat 23, hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Yang kemarin sudah disampaikan Paulus juga, persoalan yang dicari-cari. Jadi itu perlu dihindari. Soal-soal kecil dicari-cari. Gara-gara satu kalimat saja, bertengkar seluruh rumah. Kalau ada yang kita bisa tenangkan hati kita, diamkan saja di situ ya. Yang saya sudah pernah bagi, mentor saya pernah mengajar, persoalan besar dikecilkan, persoalan kecil dibuang, dihilangkan. Jangan persoalan kecil malah disulut-sulut jadi besar. Jadi supaya kita bisa hidup damai dengan orang lain, persoalan besar dikecilkan aja dan persoalan kecil dihilangkan. Itu kunci supaya kita bisa hidup damai. Orang yang hal-hal kecil ditambah-tambah, disulut-sulut, pasti tidak akan pernah damai dan tenang dalam hidupnya. Ayat yang ke-24, saya belum selesai yang tadi ya, sebentar. Saya ulang di ayat 23, hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran, dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Jadi seorang hamba Tuhan jangan pikir cuma pendeta yang di mimbar. Kita semua adalah hamba Tuhan. Semua kita hamba Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan, sekalipun kita tidak berdiri di atas mimbar. Kita hamba Tuhan saat sebagai mama, sebagai istri, sebagai saudara. Nah, sebagai hamba Tuhan dimanapun kita berada, Tuhan itu merindukan melalui pengajaran Paulus kepada Timotius di sini untuk tidak boleh bertengkar. Nah, tidak boleh bertengkar, harus ramah terhadap semua orang, dan di sini harus cakap mengajar. Jangan bilang, ya saya kan bukan pendeta, saya tidak bisa ngajar. Pasti saat kita tahu kebenaran, kita bisa bagi ke orang lain, ke anak-anak kita. Kita harus jujur, kita harus sopan, itu adalah pengajaran. Jadi jangan merasa bahwa kita bukan hamba Tuhan. Hamba Tuhan ya yang memang spesial seperti pendeta, mereka sekolah dan nantinya diberi kepercayaan untuk memimpin satu jemaat.
Tetapi kita sebagai pribadi per pribadi, kita semua juga adalah hamba Tuhan. Nah, saat kita membawa diri kita sebagai hamba Tuhan, itu akan menolong kita untuk lebih berhati-hati juga dalam setiap tindakan kita. Jangan cuma bilang kalau baca ini, ya ini kan cuma untuk hamba Tuhan. Kalau saya tidak apa-apa, saya bertengkar. Tidak apa-apa kalau saya tidak ramah. Pendeta saja yang ramah, saya tidak usah ramah. Tapi kalau kita sudah kenali diri kita, saya juga hamba Tuhan, kita akan berusaha ramah kepada semua orang, kita tidak akan bertengkar dengan orang, kita akan lemah lembut, kita akan selalu berusaha untuk menuntun orang, untuk orang-orang yang suka melawan ya, karena ada banyak orang yang suka melawan. Bagaimana kita mengasihi dan bisa menuntun nantinya, supaya katanya di sini memberikan kesempatan, Tuhan beri kesempatan untuk bertobat. Nah, kalau kasihan tidak ada yang tuntun, tidak ada orang yang sabar untuk mencoba menuntun dan menarik kembali, kasihan orang itu akan terus jatuh di dalam hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak menghendaki pertengkaran, Tuhan tidak menghendaki orang yang suka cari-cari masalah, yang suka bersilat lidah, yang tidak ramah. Nah, kalau kita melihat diri kita, saya adalah hamba Tuhan buat anak-anak saya adalah hamba Tuhan untuk orang-orang di dalam rumah saya, maka kita akan berusaha menghidupi kebenaran firman Tuhan supaya kita bisa menjadi hamba Tuhan yang baik untuk yang lain. Tapi kalau kita setiap kali, biarlah saya punya pendeta yang urus semua itu, saya tidak usah lakukan apa-apa, kita lepas tangan dari tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan juga kepada kita. Ya, demikian pengajaran Paulus kepada Timotius yang pastinya juga menolong kita banyak hal dari 2 Timotius pasal 2 hari ini. Kiranya Roh Kudus yang akan menolong kita, membukakan hal-hal yang perlu kita pelajari, yang kesalahan-kesalahan yang ditunjukkan kepada kita. Roh Kudus yang akan menuntun kita untuk memperbaiki kelakuan kita dan menuntun kita untuk hidup dalam kebenaran, tidak lagi menjadi orang yang suka bersilat kata. Mari kita lihat diri kita, apakah selama ini saya orangnya ini nih yang bersilat kata atau suka memperkatakan yang omong kosong. Mari kita minta Roh Kudus untuk bersihkan kita, firman menerangi hidup kita, menerangi hati kita, supaya semakin dimurnikan, semakin dibersihkan, dan semakin menyenangkan hati Tuhan. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.